Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Hakikat Idul Fitri di masa pandemi. Idul Fitri tahun ini alhamdulillah umat Islam di belahan bumi masih terkendala oleh wabah virus corona, sehingga baik pelaksanaan ibadah dan perayaan Idul Fitri kita juga masih diharuskan memperhatikan prokes. Alhamdulillah pada tahun ini kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri setelah sebelumnya kita libur dikarenakan virus corona yang mendera bangsa Indonesia dan umat manusia di belahan bumi lainnya. Hakikat Idul Fitri adalah hakikat dari buah dan hasil berpuasa itu sendiri, yaitu hakikat puasa adalah puasanya seluruh anggota tubuh dari melakukan perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku buruk dan maksiat, baik maksiat dan buruk kepada Allah Sang Pencipta kita maupun perilaku buruk dan maksiat kepada saudara kita, baik umat Islam maupun umat-umat non-Islam. Hakikat Idul Fitri adalah hakikat takwa dan iman yang merupakan buah dari ibadah puasa itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum tattaqun, yaitu diwajibkannya kita berpuasa adalah agar melahirkan dan menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Akar kata atau derivasi kata Idul Fitri adalah diambil dari kata-kata fitrah. Kata-kata fitrah Idul Fitri kembali kepada fitrah, yaitu termuat dalam Al-Quranul Karim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rum ayat 30. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang hakikat Idul Fitri. Faqimu wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi walakin aktharan nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaqu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Hadapkanlah wajah Anda wahai Muhammad dan umat-umat yang bersama Anda, yaitu orang-orang yang beriman, kepada agama yang lurus, yakni fitrah Allah yang telah Allah ciptakan manusia di atasnya.
tidak ada pergantian atas fitrah tersebut, akan tetapi kebanyakan umat manusia tidak mengetahui. Dan dalam keadaan kalian bertaubat kepada Allah dan bertakwalah kepadanya dan tegakkanlah salat, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat Idul Fitri yang Allah rekam dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 30 yang memuat 5 kata kunci. Idul Fitri berarti kita menghadapkan, meluruskan wajah kita kepada agama Islam yang lurus. Dalam keadaan bagaimana? Munibina ilaih, kita hadapkan wajah kita kepada agama yang lurus dalam keadaan kita munibina ilaih, bertaubat kepada Allah. 2. Yang ketiga, juga bertakwalah kalian kepada Allah. Yang keempat, tegakkanlah sholat. Yang kelima, janganlah kalian termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hakikat Idul Fitri ini harus memenuhi 5 kata kunci. Yang pertama, kita luruskan wajah kita kepada agama Islam yang lurus. Yang kedua adalah kita bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, kita bertakwa kepadanya. Yang keempat adalah menegakkan sholat. Dan yang kelima adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apapun. Oleh karena itu, baik para ulama tafsir, baik seperti Imam Al-Baydawi, Imam Ibnu Katsir, termasuk yaitu Imam Al-Baghawi, mereka memaknai dan mengartikan kata-kata luruskanlah wajah anda kepada agama yang lurus, yang merupakan fitrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama-ulama tersebut sepakat bahwa hakikat Idul Fitri berarti kembalinya wajah kita dan segenap jiwa dan jasmani kita kepada ajaran agama Islam yang lurus, yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idul Fitri mengharuskan kita menjadi hambanya yang bertauhid kepadanya, yang memiliki ilmu pengetahuan tentang sifat-sifat Allah dan zat-zat Allah. Hakikat Idul Fitri dijelaskan pula oleh seorang ulama besar, yaitu Imam Al-Baydawi. Idul Fitri berarti istiqamah atau berkomitmen dalam menjalankan ajaran agama yang lurus, senantiasa fokus dan perhatian kepada agama yang lurus. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hakikat Idul Fitri ini memuat beberapa poin penting. Yang pertama, yaitu lurusnya wajah kita menghadap kepada ajaran agama yang lurus. Yang kedua, larangan Allah Subhanahu wa ta'ala atas orang-orang beriman berpaling dari agama Islam yang lurus, mengambil ajaran-ajaran di luar Islam yang tidak lurus dan terkontaminasi, terkotori dan tercampur oleh ajaran-ajaran agama-agama di luar Islam. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa siapa orang yang mencari agama di luar Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan pernah diterima agamanya, dan dia tergolong pada hari kiamat nanti setelah meninggal dunia termasuk orang-orang yang merugi, yaitu orang-orang yang tidak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hakikat Idul Fitri juga adalah lurusnya semua amalan-amalan kita, seperti lurusnya ajaran agama Islam itu sendiri. Dalam hal ini, lurusnya amalan-amalan kita mengharuskan lurusnya semua anggota tubuh kita. Sebab hanya anggota tubuh yang lurus, maka amalan-amalan kita akan menjadi lurus. Sebagaimana amalan adalah pantulan dan cerminan dari hati manusia. Hati manusia yang lurus maka melahirkan amalan yang lurus, sedangkan hati manusia yang bengkok, yang kotor,
maka akan melahirkan amalan-amalan yang bengkok dan amalan-amalan yang kotor. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat Idul Fitri itu telah tersublimasi, telah mendarah daging, telah mengurat dan mengakar semenjak pertama kali kita menjalankan puasa. Dikarenakan puasa itu, kata Imam Al-Ghazali, harus memiliki 6 unsur agar puasa tersebut sah dan melahirkan sifat takwa, sifat beriman, sifat taubat, yaitu puasanya mata kita dari memandang apa yang tidak dipuji dan tidak disenangi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa juga berarti yaitu menahannya lisan kita dari berkata yang tidak berguna, menahannya lisan kita dari mengadu domba, menahan lisan kita dari menggunjing, dari menebar permusuhan, dari menebarkan berita-berita bohong, dari mengadu domba, dari berkata-kata kotor. Itulah hakikat Idul Fitri. Berarti ketika kita sudah menjalankan Idul Fitri, merayakan Idul Fitri, maka selamanya mata kita jaga. Yang kedua, lisan kita jaga dari berkata-kata yang tak berguna. Imam Mujahid mengatakan khoslatan itu sidaris, dua amalan yang menyebabkan pahala puasanya menjadi rusak, an-namimatu wal kadhib, yaitu mengadu domba dan berbohong. Inilah yang harus kita pegang, baik semenjak kita puasa Idul Fitri sampai setelah Idul Fitri. Bukan berarti setelah Idul Fitri kita boleh lagi menebar kebohongan, menebar permusuhan, menggunjing, mengadu domba. Maka orang-orang semacam ini sebetulnya bukan orang-orang yang mendapatkan hikmah, mendapatkan buah daripada puasa, yaitu melahirkan sifat takwa dan sifat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa hakikat Idul Fitri setelah mata kita batasi hanya melihat apa yang dipuji dan yang elok, lisan kita batasi tidak mengatakan kecuali kebenaran. Yang ketiga adalah yaitu hakikat Idul Fitri berarti puasanya menahannya telinga kita dari mendengarkan apa-apa yang tidak disenangi dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kaum muslimin wa zurratul mu'minina rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, samma'una lil kadhib akaluna lis-suht, bahwa ketika kita berpuasa, mata kita berpuasa, telinga kita berpuasa, lisan kita berpuasa. Siapa orang berpuasa tapi telinganya digunakan mendengarkan kebohongan, mendengarkan kesepakatan kejahatan, masuk dalam pertemuan tersebut memperolok ajaran-ajaran agama Islam, ayat-ayat Allah, maka menyebabkan puasanya batal dan tidak berpahala. Yang keempat, hakikat Idul Fitri telah tersublimasi, telah merasuk, mendarah mendaging, mengurat mengakar semenjak kita menjalankan ibadah puasa, yaitu menahannya semua anggota tubuh kita dari makan barang-barang haram. Imam Al-Ghazali mengatakan, siapa orang yang berpuasa yaitu tidak makan barang yang halal lalu berbuka dengan uang hasil menipu, mencuri, korupsi, maka orang semacam ini puasanya menjadi batal. Termasuk hadis baginda Rasulullah, berapa banyak orang berpuasa tapi tak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Sebab dikarenakan ketika dia berbuka puasa, dia berbuka dengan uang, dengan barang hasil haram, hasil remang-remang, hasil-hasil yang meragukan. Inilah hakikat Idul Fitri. Kemudian yang kelima, hakikat Idul Fitri juga telah tersublimasi, telah mengurat, mengakar, mendaging dalam jiwa kita. Apa itu? Yaitu dalam berpuasa, ketika kita berbuka, maka kita harus proporsional, makan proporsional, minum proporsional,
Orang yang makannya asupan gizinya proporsional, maka ibadahnya akan proporsional. Siapa orang yang ekstrim makannya, melebih-lebihkan, mubazir, efeknya adalah badan ini tidak stamina, tidak fit, sehingga ibadahnya juga tidak fit. Dan yang terakhir, kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat Idul Fitri itu juga telah tersublimasi, telah mendarah mendaging, mengakar dan mengurat dengan poin yang terakhir, yang keenam. Apa? Setelah kita berpuasa, setelah kita berzakat, setelah kita berhaji, setelah kita sholat, setelah kita terawih, hati kita senantiasa dalam kondisi dua keadaan, yaitu bainal khaufi war roja, antara takut dan cemas, antara harap dan cemas. Kita berharap sholat kita, puasa kita, zakat kita, ibadah kita, terawih kita, semuanya diterima oleh Allah, dan itulah harapan kita. Dan kita juga harus punya rasa cemas, jangan-jangan puasa saya tidak diterima oleh Allah. Orang yang punya rasa cemas dan harap, maka dia akan senantiasa termotivasi untuk memperbaiki kinerja ibadahnya, aktivitasnya terkontrol, semua ibadahnya terkontrol. Kenapa? Dia tidak terlalu percaya untuk bahwa semua ibadahnya diterima. Orang kalau sudah terlalu percaya semua ibadahnya diterima, maka orang ini akan jumawa, akan takabur, akan sombong. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, al-mu'minu jama'a baina al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqatan wal munafiqu jama'a isa'atan wa amnan. Orang beriman adalah orang yang memadukan antara perbuatan baik dan juga antara rasa sedih, rasa khawatir. Jangan-jangan kebaikannya tidak diterima oleh Allah karena terkotori oleh penyakit-penyakit riya. Sedangkan orang munafik, kata Imam Hasan Al-Basri, adalah orang yang memadukan antara perbuatan buruk dan dia merasa aman. Dia berbuat buruk, berbuat jahat, jahat kepada manusia, jahat kepada tetangga, jahat kepada sesama, tapi dia ketawa-ketawa, dia senyum-senyum, seolah-olah dia tidak merasa bersalah. Inilah karakter orang munafik. Sementara orang-orang beriman, betapapun ibadahnya hebat, sodakonya hebat, puasanya hebat, dia selalu menangis, punya rasa khawatir. Ya Allah, jangan-jangan semua ibadah saya tidak diterima karena terkotori. Karena itu dia akan termotivasi dan termotivasi. Demikian yang dapat khatib sampaikan. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. اللهم اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا مطمئنين في بطون الهود وعند قيام الأشهاد آمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini ya Allah, kami menengadahkan kedua tangan kami, menghadapkan wajah kami ya Allah kepadamu ya Allah, dalam keadaan bertaubat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami, dosa ayah ibu kami, dosa paman-paman kami, dosa bibi-bibi kami, dosa kakek kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dosa para rakyat-rakyat kami ya Allah. Ampunkanlah mereka ya Allah ya Rabbal Alamin.
Allah ya Rabbal Alamin, bukakanlah pintu rahmat-Mu ya Allah kepada saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia. Ya Allah, terimalah amal ibadah mereka ya Allah yang telah meninggal dunia karena penyakit corona ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah kuburan mereka ya Allah, angkatlah azab kubur mereka ya Allah. Pertemukan kami ya Allah kelak bersama mereka, ayah kami, bapak kami, ibu kami, kakek kami, saudara-saudara kami dalam surga-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah ya Allah, janganlah Engkau tinggalkan kami pada tempat ini ya Allah. Ada dosa kecuali Engkau ampuni, ada aib kecuali Engkau tutupi, ada kesalahan kecuali Engkau maafkan, ada orang sakit kecuali Engkau sembuhkan, ada orang kena ujian kecuali Engkau angkat, ada utang kecuali Engkau bayarkan, ada orang yang lapar kecuali Engkau berikan makan, ada orang yang tak berbusana kecuali Engkau berikan busana, ada orang yang tidak cukup kecuali Engkau cukupi, ada segala hajat-hajat kami, hajat dunia, hajat akhirat yang baik dan mulia, kecuali Engkau mudahkan bagi kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa para pejuang-pejuang kami, pahlawan-pahlawan kami yang telah memerdekakan Indonesia dari penjajahan. Ya Allah ya Tuhan kami, turunkanlah rahmat kepada pejuang-pejuang kami, saudara-saudara kami di belahan bumi ya Allah yang telah berjuang dan sedang berjuang menegakkan kalimat-Mu ya Allah. Ya Allah, muliakanlah mereka ya Allah, kuatkanlah barisan mereka ya Allah, satu padukanlah hati-hati mereka ya Allah. Ya Allah, turunkanlah azab-Mu atas musuh-musuh-Mu ya Allah, orang-orang yang telah menyekutukan Allah, orang-orang yang telah membunuh saudara-saudara kami tanpa hak. Ya Allah, turunkanlah azab-Mu atas mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.